Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurus Nur Komariah, NIM 2330310050 dari kelas B3 TPR, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan esai dari kelompok saya dengan judul Model Pengentasan Isu Lingkungan Hidup. Mengenai isu lingkungan hidup, kami mengambil dua isu, yaitu perubahan iklim global dan yang kedua, polusi plastik di lautan. Mengenai profil model pengentasan pada perubahan iklim global, yang pertama ada upaya mitigasi, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan hutan berkelanjutan, penggunaan teknologi hemat energi pada bangunan, industri, dan transportasi dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi. Yang kedua yaitu upaya adaptasi, seperti pembangunan infrastruktur seperti tanggul, sistem drainase, dan bangunan tahan gempa dapat mengurangi dampak bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang ketiga ada kebijakan dan kerjasama. Penerapan kebijakan yang mendukung aksi iklim, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim, seperti Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK, serta kerjasama internasional. Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim untuk memperkuat komitmen dalam mengatasi perubahan iklim. Kedua, mengenai polusi plastik di lautan, sampah plastik yang berada di lautan dapat dikatakan sebagai marine plastic debris. Marine plastic debris ini merupakan bentuk polutan yang paling menguasai dalam sampah lautan, di mana sebesar 60-90% sampah yang ada di lautan terdiri atas polimer plastik yang berbeda-beda. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi polusi plastik di lautan. Yang pertama ada mitigasi di sumber, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat terkait penggunaan plastik sekali pakai, seperti larangan penggunaan kantong plastik di tempat-tempat tertentu dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Yang kedua yaitu pembersihan laut, seperti pengembangan teknologi untuk membersihkan sampah plastik di laut dan kegiatan bersih-bersih pantai. Yang ketiga, ekonomi sirkular, seperti daur ulang dan pengembangan produk yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Kemudian mengenai analisis kelebihan dan kekurangan dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu perubahan iklim dan isu polusi plastik di lautan. Pertama, mengenai perubahan iklim global. Upaya mitigasi ini memang memerlukan biaya yang cukup besar di awal, tetapi justru membantu mengurangi biaya perbaikan dan pemulihan pasca bencana akibat perubahan iklim global, sehingga dalam jangka panjang dapat mengurangi biaya. Upaya mitigasi ini penting untuk diterapkan karena bermanfaat untuk mencegah dampak dari perubahan iklim global yang tidak diinginkan. Tetapi upaya mitigasi memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum selesai dan menunjukkan hasil yang signifikan. Mitigasi mungkin tidak dapat efektif ketika bencana akibat perubahan iklim global terlalu besar dan tidak terduga. Kemudian mengenai upaya adaptasi ini perlu dilakukan agar dampak perubahan iklim tidak menjadi bencana. Upaya adaptasi ini penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim global. Akan tetapi, upaya adaptasi memerlukan biaya yang cukup besar, terutama pada negara berkembang yang mungkin tidak memiliki akses pendanaan yang baik. Dalam beberapa kasus, adaptasi hanya memberikan solusi sementara dan tidak dapat menyelesaikan masalah. Kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim global hanya dapat dipertahankan jika semua negara diuntungkan bila menjadi pihak di dalamnya, dan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan jika tidak menerapkannya. Kesepakatan harus menentukan strategi apa saja yang akan dilakukan dan dipatuhi oleh para pihak.
Kerjasama internasional harus tetap diupayakan meskipun tidak ada otoritas dunia yang menuntun sebuah negara tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian mengenai analisis kelebihan dan kekurangan upaya pengentasan polusi plastik di lautan. Pengurangan sampah plastik melalui pengurangan sumber dan pengelolaan limbah merupakan salah satu solusi yang sangat penting untuk memulihkan lautan. Banyak negara yang telah menerapkan kebijakan anti plastik, sehingga penggunaan plastik dapat dikendalikan. Tetapi menghilangkan semua plastik dari lingkungan tampaknya mustahil, karena polusi lingkungan telah meluas dengan plastik dari semua ukuran. Strategi pembersihan laut dapat meningkatkan kesadaran publik, sehingga akan mengundang kolaborasi antar negara, meningkatkan partisipasi publik, dan dukungan politik dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di lautan. Kemudian dengan adanya kebutuhan yang besar untuk membersihkan lautan, banyak muncul inovasi terbaru dalam teknologi pembersihan laut, dan daur ulang plastik mulai dikembangkan. Namun dengan adanya inovasi dalam teknologi tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Strategi dan biaya pengelolaan sampah yang telah dikumpulkan juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian ekonomi sirkular berfokus pada desain produk yang dapat didaur ulang, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan termasuk lautan. Di beberapa negara, upaya ini terbukti mengurangi penggunaan plastik baru hingga 30% melalui daur ulang. Tetapi di sisi lain, banyak negara yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung daur ulang yang efektif, terutama bagi limbah plastik yang sudah terfragmentasi menjadi mikroplastik. Kemudian mengenai inovasi perubahan iklim global. Model iklim tradisional atau General Circulation Models sudah sangat berkembang, namun resolusi spasial dan temporal yang digunakan masih terbatas. Inovasi terbaru berfokus pada peningkatan resolusi model untuk mendapatkan simulasi yang lebih akurat tentang pola cuaca lokal dan global. Kemudian penerapan resolusi tinggi atau High Resolution Climate Models dapat memberikan prediksi yang lebih tepat mengenai dampak perubahan iklim di skala regional. Kemudian ada model Coupled Climate Ecosystem Models yang menggabungkan prediksi perubahan iklim dengan perubahan dalam keanekaragaman hayati dan dinamika ekosistem, seperti model yang digunakan untuk memprediksi dampak perubahan iklim terhadap hutan tropis. Kemudian ada lagi Integrated Assessment Models yang mengkombinasikan data dari sektor iklim, energi, pertanian, dan ekonomi untuk memberikan gambaran tentang dampak perubahan iklim pada ketahanan pangan. Kemudian proyeksi model ketinggian permukaan laut dengan akurasi tinggi yang menggunakan data satelit dan model es untuk memprediksi dampak kenaikan permukaan laut pada wilayah pesisir. Yang terakhir ada Risk and Adaptation Models yang digunakan untuk merancang kebijakan adaptasi dan mitigasi berbasis bukti ilmiah, termasuk dalam merancang strategi adaptasi di kota-kota besar yang terpapar dampak perubahan iklim. Kemudian mengenai komunitas-komunitas yang bergerak untuk menangani isu-isu lingkungan hidup, ada komunitas Intergovernmental Panel on Climate Change yang didirikan oleh PBB dan Organisasi Meteorologi Dunia. Komunitas ini memberikan laporan ilmiah tentang perubahan iklim yang digunakan sebagai dasar untuk kebijakan internasional. Kemudian ada United Nations Framework Convention on Climate Change, yaitu kerangka kerja PBB yang menangani perubahan iklim, di mana pertemuan tahunan seperti Conference of the Parties dilakukan untuk menyusun kesepakatan iklim. Kemudian mengenai inovasi polusi plastik di lautan. Banyak peneliti, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan yang sedang berinovasi untuk mengurangi dampak buruk polusi plastik terhadap ekosistem laut. Ada inovasi yaitu plastik berbasis rumput laut atau alga. Beberapa perusahaan telah mengembangkan plastik berbasis rumput laut yang dapat terurai dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan plastik konvensional. Kemudian mengenai komunitasnya ada United Nations Environment Program
adalah lembaga internasional yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan global. Komunitas ini memimpin berbagai inisiatif untuk mengurangi polusi plastik termasuk di lautan. Pada tahun 2017, komunitas ini meluncurkan Clean Seas Campaign yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran tentang dampak polusi plastik terhadap lingkungan laut. Kemudian ada The Ocean Clean Up, yaitu organisasi nirlaba yang didirikan oleh Boyan Slat yang bertujuan untuk membersihkan plastik dari lautan menggunakan teknologi inovatif. Program utamanya yaitu pengumpulan sampah plastik laut dan inovasi teknologi. Kemudian ada International Maritime Organization, yaitu badan khusus PBB yang mengatur pelayaran internasional dan memiliki peran penting dalam mengurangi polusi plastik yang berasal dari kapal. Program utamanya yaitu Konvensi Marpol dan pengurangan sampah laut. Kemudian mengenai tinjauan tasawuf terhadap persoalan global terkait. Yang pertama mengenai perubahan iklim global. Dalam perspektif tasawuf, tasawuf mengajarkan gaya hidup zuhud atau kesederhanaan, mendorong manusia untuk tidak bersikap materialistis dan serakah. Dengan menerapkan konsep zuhud, manusia diharapkan mengurangi pola konsumsi berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Yang kedua, mengenai polusi plastik di lautan. Dalam tasawuf, konsep kesatuan wujud menekankan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah manifestasi dari Tuhan. Dalam pandangan tasawuf yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam sebagai cerminan kedekatan dengan Sang Pencipta, polusi plastik di lautan dapat dipandang sebagai perwujudan ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Dalam ajaran tasawuf, keselarasan dengan alam dianggap sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Oleh karena itu, mencemari lingkungan dengan plastik bertentangan dengan prinsip ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.